Terima kasih untuk kesempatan ini di mana saya bisa melakukan rencana PA untuk saudara-saudari saya ini. Sebelum kita melakukan rencana PA ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan dan kebaikan yang Kau berikan pada kami untuk malam hari ini, di mana kami ingin melakukan rencana PA dengan tema berpacaran yang sehat. Ajar kami dan bimbing kami dalam melakukan rencana PA kami ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Saudara-saudari, di dalam rencana PA kita ini bertema dengan pacaran yang sehat. Jadi, di sini saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah kalian sudah pernah berpacaran? Menurut Anda? Sudah. Anda? Ya, sudah. Pertanyaan yang kedua yang akan saya paparkan, apa arti pacaran menurut saudara? Menjenjang lebih dewasa. Menjenjang lebih dewasa. Ini pertanyaan yang selanjutnya kepada saudara-saudari, mengapa orang dewasa harus berpacaran menurut saudari? Menurut saya, agar mengerti arti kedewasaan. Agar mengerti kedewasaan. Kalau menurut saudari? Menurut saya perlu berpacaran agar dapat dijadikan sebuah motivasi ke hal yang lebih baik. Benar ya jawabannya. Dan menurut saya juga seperti itu, karena masa berpacaran adalah masa beradaptasi dalam membangun sebuah hubungan agar mengerti sifat pasangan kita, kebiasaan-kebiasaan pasangan kita, dan cara pikiran pasangan kita. Dan ini akan menjadi motivasi kita ke depannya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah komitmen saudari di dalam berpacaran? Pertanyaan yang berikutnya kepada saudara-saudari, saya ingin mengetahui apakah komitmen saudara-saudari di dalam berpacaran menurut saudari terlebih dahulu. Menurut saya, komitmen dalam sebuah hubungan dibutuhkan untuk saling mendorong pasangan satu sama lain ke arah yang lebih positif. Kalau menurut saudara? Menurut saya belum pernah berkomitmen. Di dalam sebuah hubungan berpacaran, kita sebagai orang dewasa harus berkomitmen. Karena komitmen adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap dewasa saat dia ingin menjalin suatu hubungan yang ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu berpacaran seterusnya ataupun dalam membangun rumah tangga. Tanpa adanya sebuah komitmen saudara-saudari, hubungan Anda dengan pasangan Anda mungkin tidak akan berjalan dengan baik ataupun dengan mulus, karena adanya perbedaan pemikiran dan sudut pandang suatu sama lainnya. Jadi pertanyaan saya seterusnya, hal apa yang harus kita lakukan di dalam berpacaran menurut saudari? Menurut saya, hal-hal yang dilakukan dalam sebuah hubungan adalah hal-hal yang baik dan benar. Menurut saudari? Ngikut. Sama jawabannya ya. Menurut yang saya ketahui, hal-hal yang harus kita lakukan di dalam saat pacaran yaitu hal untuk meneguhkan hubungan. Apakah memang pasangan kita itu cocok dengan kita? Apakah memang pacar kita itu cocok dengan kita? Dan hal yang kedua menurut saya yaitu hal untuk membangun impian yang satu dengan yang lainnya dan mendorong impian yang satu dengan yang lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir ini merupakan tips-tips yang harus kita hindari agar tidak terjadi kesalahan. Pertanyaannya,
apakah tips agar menghindari kesalahan di dalam berpacaran menurut saudari? Menurut saya tidak melakukan hal-hal yang negatif yang belum pantas dilakukan seorang yang belum pernah mengikat sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius. Menurut saudara? Jangan melakukan hal seperti seks atau hal-hal negatif yang lain. Menurut yang saya ketahui dan saya pelajari, tips yang tidak boleh kita lakukan itu yang pertama, jangan pernah pamer. Hal pamer ini yaitu seperti hal mempamerkan uang kepada pacar kita, mempamerkan barang-barang terbaru yang kita miliki, dan juga mempamerkan, maaf kata, tubuh kita. Yang kedua, bersikap santai saat dalam pacaran. Yang ketiga, jangan terlalu berlebihan di dalam memberikan hadiah kepada pacar kita. Yang berikutnya, bersikaplah sewajarnya terhadap pacar kita. Yang seterusnya, jangan mengenalkan kepada keluarga kita terlalu cepat, karena kita harus mengetahui bagaimana sifat sisi baik buruknya pacar kita. Selanjutnya, jangan suka memberi kode ataupun emosian terhadap pacar kita. Dan yang terakhir, don't be sex oriented. Ini artinya jangan pernah melakukan hubungan seks jika belum berpikiran ke hal pernikahan. Jadi saudara-saudariku, di sini saya mau menyimpulkan tema kita tadi, yaitu pacaran yang sehat. Kesimpulannya, pacaran yang sehat itu adalah saling menghargai satu sama yang lainnya di antara kita berpacaran. Karena itu adalah fondasi kita di dalam berpacaran. Orang dewasa juga harus mengetahui apa sebab akibat dan resiko kita jika melakukan seks sewaktu berpacaran. Demikian juga bagi orang tua kita. Harus membimbing dan membina, juga mengetahui siapa pacar kita dan apakah kita cocok dengan pacar kita tersebut. Jadi inti berpacaran yang sehat itu adalah ditandai dengan adanya rasa keberanian kita untuk membahas apapun dengan pasangan ataupun dengan pacar kita, termasuk soal pekerjaan, masalah kesehatan, hingga keuangan pacar kita, dan juga pekerjaan tetap pacar kita. Pacaran sehat juga ditandai dengan tidak adanya penghakiman ataupun pengkhianatan di antara kita. Selalu berbicara dengan jujur dan saling percaya merupakan komitmen yang sangat terpenting bagi kita orang dewasa di dalam berpacaran. Baiklah, terima kasih buat saudari dan saudara di dalam rencana kegiatan PA saya ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf kepada saudara dan saudari. Untuk mengakhiri kegiatan rencana PA kita ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan di mana rencana PA kami ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami yang selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Pengasih yang Mustajab. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.